Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GP Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan mau memuji dan memuliakan Engkau. Engkau berkati setiap kami Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Agar pagi hari ini Tuhan, kami bisa merasakan jamahan-Mu, kami bisa merasakan lawatan-Mu, bahkan kami bisa merasakan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini Bapa, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, bahkan kami mau memberikan yang terbaik dari pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap pagi hari ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kami merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Ya Allah manashkina nase, kami puji Engkau Tuhan. Ya Allah manashkina katak Allah manashe, ya Allah ya Allah manashkina katak Allah manashkina katak Allah manase. Sebab Kau layak, haleluya. Karena kami tinggikan Kau Bapa, kami agungkan ya dalam manase. Sebab Kau layak.
berdiri di altarnya, sebab
Sebab Kau layak Kami mau memberikan pagi hari ini yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mau menyenangkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, apapun proses kehidupan yang kami hadapi Bapa, pagi hari ini tujuan kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Ya ratashikita kata karalamana shikina, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, yes Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Senangkan hatimu, menyenangkanmu Tuhan, yes, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, akan aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Senangkan hatimu, senangkanmu, hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari jemaat Tuhan, menyenangkan, amin. Yes Tuhan, hanya itu kerinduan. Sebab hanya menyenangkan-Mu Tuhan, hanya menyenangkan-Mu
Kami mau menyenangkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, mari jemaat Tuhan nyatakan. Ku kagum, amin Tuhan. Sebab kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum, amin. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, aku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Kami kagum Bapa. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami bersyukur Bapa, Engkau Bapa yang baik atas kami. Pagi hari ini kami mau belajar taat. Kami mau tetap belajar setia mengiring Engkau. Apapun keadaan kami, Engkau tetap Yesus Tuhan penolong kami. Kami percaya ya Bapa, pagi hari ini kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Mari Engkau urapi sidang jemaat-Mu. Engkau urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan. Karena kami percaya pagi hari ini isi hati-Mu Engkau sedang menyampaikannya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini ada sukacita. Pagi hari ini damai sejahtera Allah itu melimpah dalam kehidupan gerejanya, kehidupan kita. Saya percaya bahwa pengajaran demi pengajaran yang saudara sudah mendengarkan,
kita akan tetap terus dibenahi sebagai mempelainya. Karena waktu Tuhan tinggal sedikit. Kita mau supaya kita menjadi mempelai Kristus, benar-benar mempersiapkan diri, karena keselamatan tidak ada main titip-titipan. Orang tua atau istri setia, suami tidak setia, maka tertinggal. Suami setia, istri tidak setia mengiring Tuhan, akan tertinggal. Orang tua setia, anak-anak hidup di dalam dosa, maka anak-anak akan tertinggal. Demikian juga kalau anak-anak hidupnya takut akan Tuhan, tetapi para orang tua tidak memperhatikan menjaga kebenaran kehidupannya, maka orang tua akan tertinggal. Sebagaimana 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh, ya, yang bijak mengerti firman, yang bodoh juga mengerti firman, tetapi yang bodoh tidak mempersiapkan minyak, maka dia akan tertinggal. Sebab itu pagi hari ini saya rindu bagi umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, kita belajar terus di tengah-tengah keadaan dunia, keadaan-keadaan yang tidak serba menentu, wabah penyakit ini tidak pernah berhenti. Alkitab berkata Wahyu pasal 6, itu disingkapkan kuda hijau ketika dilepas sesungguhnya, ya, wabah penyakit ini akan terus mewabah kepada dunia. Di situ terjadi ekonomi yang runtuh, di situ juga terjadi banyak peperangan. Hari-hari ini kita banyak mendengar tentang peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu belum seberapa. Tetapi gereja Tuhan benar-benar mempersiapkan diri, tidak usah takut, tidak usah khawatir, jangan kaget terjadi sesuatu. Kalau wabah penyakit nanti besok-besok akan datang yang lebih dahsyat lagi, kita tidak usah menjadi risau karena Alkitab sudah mencatat. Kalau sampai terjadi nanti bencana kelaparan, jangan kita menjadi bimbang dan ragu kepada Tuhan, karena Alkitab pun juga mencatat secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, bahwa akan ada masa sulit, ya, tetapi minyak dan anggur tidak akan disentuh. Artinya minyak dan anggur akan dipelihara Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membekali saudara supaya saudara tetap kuat di tengah padang gurun. Maka tema pagi ini berkat di padang gurun. Ada berkat di padang gurun. Saudara, tentunya padang gurun, berbicara padang gurun ini kering kerontang, tidak ada kehidupan, air serba panas, ya. Binatang pun tidak yang namanya mempunyai kehidupan seperti di tanah yang subur, ya. Tetapi saudara, kenapa saya beri tema berkat, ada berkat di padang gurun ini? Saudara, belajarlah di padang gurun sebagaimana Daud belajar di padang gurun. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai 9, di situ Daud melarikan diri sampai di padang gurun di Yehuda, ya, perjalanan Daud yang dikejar oleh Saul. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini ayat ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami padang gurun, anggaplah kita sekolah. Sekolah padang gurun jangan membuat kita menjadi pribadi yang merasa diri kalah, yang tidak lulus-lulus ketika kita sekolah. Percayalah, ketika saudara sekolah, akhir endingnya adalah saudara pasti lulus. Apapun yang terjadi di padang gurun, saudara harus menikmati dengan hati yang tentram, menikmati dengan percaya dan beriman. Jangan pernah khawatir, sebagaimana Daud. Daud ini benar-benar mengajari buat kita. Daud ini benar-benar memberikan suatu pemahaman bagi gereja Tuhan. Sesungguhnya ini padang gurun bagi kita di tahun-tahun ini. Tetapi kalau kita belajar dalam kitab kebenaran firman, hari-hari akan semakin jahat.
Ya, ada banyak orang menjadi murtad, kasih semakin pudar, ya. Mereka jauh sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya gereja Tuhan pagi hari ini, Anda adalah bilangan orang yang tidak meninggalkan Tuhan. Padang gurun proses kehidupan. Saudara dididik di situ. Guru saudara adalah gembala kita yang agung. Dia mendidik Daud dan dia juga mendidik kita semua. Mari kita lihat dulu dalam kebenaran firman Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara lihat, saya ingin memberikan ayat per ayat kepada saudara, sebelum nanti kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Ketika kita ada di padang gurun ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita diajar di tengah-tengah padang gurun, sebagaimana Daud di padang gurun, mencari Tuhan. Daud berkata, jiwaku haus. Di tengah padang gurun, dia mencari Tuhan, dia katakan, aku rindu kepadamu Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Dan dia mengatakan bahwa, ya, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara ketika mengalami yang namanya kehidupan, persoalan, tantangan, pencobaan, atau masalah, atau musibah sekalipun, kadang-kadang daging kita ini dirobek. Kedagingan kita sedang dihancur leburkan. Tujuan daripada padang gurun ini adalah untuk merobek tubuh, merobek daging. Daud mengalami itu, tetapi dia berkata bukan sekedar jiwanya, dia mengalami proses yang namanya kehausan, kelaparan, yang namanya berjumpa dengan malam hari, berjumpa dengan yang namanya bahaya maut, tidak hidup dalam kenyamanan, tetapi dagingnya berkata, aku rindu. Berapa banyak gereja Tuhan ketika punya persoalan, pertama kali, adakah engkau mencari Tuhan? Adakah engkau haus? Adakah engkau punya kerinduan? Seringkali daging ini mematahkan kerinduan kita. Ketidaknyamanan, kesakitan. Ketika kita mengalami yang namanya tidak ditolong, ketika kita yang namanya mengalami sebuah persoalan yang berat yang tidak punya jalan keluar, tujuan Tuhan adalah merobek daging. Tujuan Tuhan adalah mendidik. Supaya apa? Kita cakap, Daud cakap ketika nanti menjadi raja. Saudara berkat saudara adalah berkat anak raja. Daud berkatnya adalah berkat menjadi seorang raja. Maka tantangannya pun juga besar. Setiap persoalan saudara lihat, di balik persoalan adalah berkat apa yang harus saya terima. Di balik persoalan adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya. Saudara harus punya pemikiran begitu. Jangan coba-coba menjauh daripada Tuhan. Cari Tuhan. Kata jiwa kerinduan ini berbicara dalam hatimu itu bukan dipaksa-paksa. Saudara punya persoalan,
Saudara punya pergumulan. Saudara mengalami sekolah padang gurun. Alkitab mencatat yang mencari Tuhan adalah saudara. Daud. Bukan Tuhan mencari Daud, tapi Daud mencari Tuhan. Bukan Tuhan mencari saudara, tapi saudara mencari Tuhan. Selanjutnya, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Artinya melihat itu mindset, pikiran, pola pikir kita. Bagaimana cara pandang kita di tengah padang gurun, di tengah persoalan. Kadang itu merusak. Saudara mengalami yang namanya putus asa, kecewa, seolah-olah Tuhan tidak tolong. Itu pikiranmu. Tetapi kau belajar. Di balik daripada persoalan ini, di balik daripada keadaanmu di padang gurun ini, belajar untuk pikiranmu itu positif. Belajar cara pandangmu dengan kacamata Tuhan. Tetapi kalau kita memandang dari kacamata kita, maka kita akan selalu kecewa dan kecewa dan kecewa. Putus asa dan putus asa. Tetapi kalau kita melihat dengan cara pandang Allah, mindsetnya Allah, maka Daud ini mengajarkan kepada kita. Dia melihat di tengah padang gurun itu ada kekuatan. Dia melihat di tengah padang gurun itu, ya, ada kemuliaan Tuhan. Dia memandang, dia melihat kekuatan Tuhan justru di balik padang gurun, di balik persoalan dikejar Saul, justru disitulah kekuatan Daud. Alkitab mencatat, ketika engkau lemah, engkau merasa tidak kuat, disitulah kekuatan Allah bekerja. Tetapi ketika engkau merasa diri kuat, disitulah kebodohan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pola pikir kita. Selanjutnya, ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Berapa banyak kita seperti Daud memegahkan Tuhan di tengah persoalan. Berapa banyak tidak seperti Daud, ngomel, menggerutu, bersungut-sungut, tidak sedikit kata-kata mutiara, caci maki yang keluar dari mulutmu, kata-kata umpatan. Ya. Apa yang terjadi? Tidak boleh salah sedikit. Terlambat buat kopi marah, terlambat bangun tidur marah, terlambat siapin makanan marah, anak buat salah marah, kucing bangun kesiangan juga saudara marah. Saudara yang terkasih, kau belajar. Belajar mengatakan dalam perkataanmu, ucapan bibir, ya, memegahkan Tuhan. Jadi katakan Tuhan baik. Praise the Lord. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang menolong, dia menolong tepat pada waktunya, dia tidak pernah terlambat. Dia menjadi penghiburku. Katakan hal-hal yang positif, yang kata-kata memegahkan lewat apa? Pujian. Ada berapa banyak di tengah persoalan sulit sekali memuji Tuhan. Tuhan rindu mau melihat di dalam pribadimu keluar kata-kata memegahkan, mengagungkan dia. Pujian, pengagungan. Ya. Nyanyikan mulia, oh mulia, oh mulia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya. Bukan pujiannya salah, tapi seringkali kita berkata Allah mengerti, Allah peduli,
segala persoalan yang aku alami. Seringkali kita menyanyikan kepada diri kita seolah-olah kita itu mengasihan diri kita sendiri. Bukan salah pujiannya, ya, tetapi ketika kita mempunyai persoalan yang mana cocok pujiannya, itu mengena di hati kita. Bukan salah pujiannya. Tetapi untuk pujian pengagungan, betapa sulitnya kita. Apalagi berpikiran positif, apalagi berkata-kata positif. Kata-kata firman, aku diberkati, aku ditolong, aku sembuh, aku dipulihkan, itu keluar dari mulutmu. Ya, terus demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi ini berbicara ekspresi. Raut mukamu kalau kelihatan tampang-tampang susah itu kelihatan. Di depan orang kelihatan susah, sedih, enggak punya duit, itu kelihatan. Ya. Kalau dompet itu kosong, tetap tampilkan wajah kasih. Tampilkan wajah seorang pemuji. Ya, mengalami kerugian di tengah usaha tetap memuji. Jangan langsung pulang-pulang bersungut-sungut marahin istri di rumah ketika rugi di pekerjaannya. Saudara belajar ekspresi. Ketika pulang saudara memuji, saudara mengangkat tangan memuji Tuhan. Tiba-tiba nanti istri datang, Pak, waduh luar biasa, Bapak memuji pasti dapat untung besar. Enggak mah, saya rugi. Bisa begitu? Saya bersyukur kalau ada orang tipe-tipe kayak begitu. Rugi saja memuji Tuhan. Ya. Mengalami kehilangan memuji Tuhan, apalagi mengalami keuntungan, mengalami berkat Tuhan. Waduh saudara, belajar ekspresi, tidak mempengaruhi keadaan. Untung nggak untung, ya, rame atau sepi. Ketika engkau berjualan mungkin, atau usaha apapun, ya, omset naik atau omsetnya turun, tetap memuji Tuhan. Itu nggak ada hubungannya. Saudara memuji Tuhan di tengah apapun keadaan saudara. Daud memuji Tuhan sekalipun di padang gurun. Belajar itu baik-baik. Lanjut. Ya. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jadi jiwa Daud ini mengalami yang namanya makanan lezat. Di padang gurun ada makanan lezat. Wow, hebat Daud ini. Di restoran biasanya makan lezat. Tapi Daud berjumpa di padang gurun makanannya lezat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan makanan lezat. Darah. Yang mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya hati. Ya. Maka dari itu, kalau Daud ini berkata bahwa ya, di tengah-tengah proses kehidupannya, dia bersorak-sorai memuji-muji Tuhan sekalipun ada tantangan. Sekalipun dikejar-kejar, lari ke sini, lari ke goa-goa, lari terus. Ya, sampai di padang gurun terus. Tetapi Daud tetap memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika ada persoalan satu belum selesai, datang persoalan yang kedua, datang persoalan ketiga mungkin dari anak, datang ke persoalan keempat mungkin dari tetangga, datang persoalan yang kelima mungkin di tengah-tengah pekerjaan akan mengalami yang namanya trouble. Adakah engkau memuji Tuhan? Saudara yang menjawab sendiri. Ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Daud
menjaga pikiran. Saat tidur pun pikirannya positif. Sepanjang kawal malam, artinya melewati malam. Dan saat tidur pun Daud berpikir positif. Saudara dengar firman. Berapa banyak saudara dengar sampai di YouTube? Firman masuk dari telinga. Pengajaran demi pengajaran oleh mungkin gembala saudara. Mungkin saudara sharing dalam firman di tengah-tengah komsel. Berapa banyak konsumsi firman. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ada sekolah padang gurun ini terjadi kehidupanmu. Belajar berpikiran positif. Kalau tadi dikatakan belajar berkata-kata positif di ayat sebelumnya. Tetapi ayat yang ini dikatakan belajar, saat tidur pun belajar. Apa yang firman katakan, apa yang engkau pelajari, apa yang engkau baca kebenaran firman kadang-kadang mental. Saudara dengar firman. Saudara baca firman. Masukkan di pikiran. Terus masuk ke hati. Tiba-tiba ketika keluarkan dari perkataanmu. Apa yang kau keluarkan? Susah, sedih, bingung, gak ada jawaban. Daud tidak seperti begitu. Saudara seperti itu bertobat. Belajar berkata-kata positif. Belajar berpikiran positif. Kau baca firman tapi apa artinya kalau firman kita baca ini tulisan mati. Tapi Roh Kudus yang menghidupkan di tengah-tengah hatimu. Kalau firman ini hidup, maka roh yang dalam diri saudara itu hidup. Tetapi yang membuat kita itu tidak bisa berkata-kata dan bahkan berpikir positif adalah mindsetmu, cara pandangmu masih pola lama. Masih bangunan lama. Saudara lihat ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sudah terjadi? Belum. Sudah bebas dari Saul? Belum. Tetapi Daud punya iman. Aku bersorak-sorai. Engkau pasti menolongku. Saudara juga seperti demikian. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah persoalan, punya pikiran positif. Tuhan menolong saya, itu perkatakan. Yang membuat saudara itu lulus adalah ketika saudara berpikir, ketika saudara memperkatakan, ketika saudara memuji, ketika saudara meninggikan dia, maka perlindungan saudara akan datang. Daud tidak goyah. Apakah saudara tidak goyah atau goyah? Sering saya jumpai gereja umat Tuhan banyak yang goyah. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tuhan itu tuntas. Kalau nolong sekalian. Daud belajar. Di bawah kepak sayapnya dia ditolong. Ada perlindungan. Dia percaya itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Saya berharap hatimu harus bersorak-sorai. Ayat 9. Ini penting. Jiwaku melekat kepadamu. Kalau Daud itu jiwanya melekat kepada dia. Kalau gereja Tuhan melekat kepada dia. Kalau kita itu membangun hubungan yang intim kepada dia. Maka saudara melihat. Sebagaimana Daud melihat. Tangan kananmu menopang
aku. Saudara akan ditopang. Tangan kanan berbicara kekuatan Allah, supranatural Allah. Saudara mengalami sakit, hari ini akan disembuhkan. Saudara mengalami yang namanya ketakutan, hari ini dikuatkan. Ada wabah penyakit corona di dunia ini, saudara akan dilindungi. Tangan yang kuat akan melindungi saudara. Kalau saudara melekat kepada Dia. Persaingan bisnis sedang terjadi. Ya. Ada banyak orang-orang PHK, ada banyak orang berguguran ekonominya. Tetapi tangan yang kuat akan menolong saudara, asal saudara melekat. Pak, saya sudah melekat sama Tuhan, Pak. Doa rajin, baca firman rajin, ibadah rajin, ibadah minggu rajin. Cuma Pak, saya belum ditolong Tuhan. Saudara, mentalitasmu adalah mentalitas kalah. Mentalitasmu harus belajar. Ditolong tidak ditolong, saya tetap mengasihi Tuhan. Ditolong tidak ditolong, saya tetap mengasihi Tuhan. Itu mentalitas pemenang. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kalau demikian, apa solusinya, Pak? Bagaimana di tengah padang gurun ini supaya saya kuat? Bagaimana tantangan-tantangan terjadi di tengah-tengah keluarga saya bisa ada jalan keluar. Kuncinya adalah belajar menguasai hati dan pikiran, sekalipun di padang gurun. Apakah di tengah-tengah padang gurun ini kehidupanmu berjalan dengan percaya, belajar menguasai baik hati dan pikiran, maka engkau akan berkata praise the Lord. Tetapi hati itu kunci. Ketika tidak bisa menguasai hati dan pikiran, di padang gurun ada yang namanya pasir seperti lumpur yang membuat kita tenggelam. Bahkan tenggelam. Ada daya sedot daripada pasir yang ada di padang gurun ini. Saudara lihat, hatimu rusak, maka akan merusak semua aspek kehidupanmu, baik tubuh, jiwa, dan roh. Pikiranmu rusak, maka pikiranmu akan segala akan merusak. Ya. Baik tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kau dipulihkan, engkau punya pengharapan, engkau memperhatikan mesbah Tuhan, engkau memperhatikan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka itu sangat menolong saudara. Nah, saudara lihat, ada beberapa banyak contoh di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan gereja. Di dalam Alkitab ada yang dikatakan namanya bagaimana tipe seseorang. Yang saya mau mengatakan begini, tipe apakah kita? Kalau ada di padang gurun, apa yang terjadi kepada kehidupan kita, langkah apa yang kita lakukan, perjalanan hidup apa yang kita mau tempuh. Di dalam 1 Tawarik 13 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini firman Tuhan. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Artinya begini. Apakah kehidupan kita ini seperti tipe Saul? Mengabaikan Tuhan, mengabaikan kehadiran Tuhan, mengabaikan kedahsyatan Tuhan. Digambarkan, disimbolkan bagaimana tabut Allah ini mempunyai kedahsyatan. Ketika tabut Allah ini dibawa oleh orang-orang Lewi,
menyeberangi sungai Yordan, dan sungai Yordan itu sampai terbelah ke kiri dan ke kanan. Membuat sebuah daratan. Betapa hebatnya tabut Allah ini. Di dalam tabut Allah ini ada yang namanya tiga benda. Kata kitab Ibrani berkata, ada 2 loh batu, ada tongkat Harun, ada mana. Saudara lihat, kalau kita memperhatikan kehadiran Tuhan yang ada di bumi ini sanggup membelah yang namanya sungai Yordan. Maka dari itu gereja Tuhan, kalau engkau belajar menghadirkan Tuhan di dalam hatimu, engkau mengangkat panji-panji Kristus di dalam hatimu, sebagaimana tembok Yeriko itu roboh ketika tabut Allah ditaruh di barisan depan. Puji-pujian diangkat. Tembok yang tebalnya 7 meter pun itu dirobohkan. Tidak disentuh. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Maka kalau di tengah-tengah kehidupan padang gurun saudara yang terkasih, hadirkan Tuhan. Ini yang membuat kita itu kadang-kadang jangankan menghadirkan, rindu saja kagak. Daud punya kerinduan. Daud haus akan kasih Tuhan. Saudara lihat, saya percaya tipe Saul ini tidak terjadi kepada kita, mengabaikan kehadiran Tuhan. Nah, ada tipe kedua. Tipe kedua 1 Tawarik 15. Ayat 25 sampai 28. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan, dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, napiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Saudara, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, naikkan pujian, pengagungan. Ketika Obed-Edom ini diberkati 3 bulan, Obed-Edom ini seorang pemusik. Ketika di dalam kebenaran firman ini, Daud pada waktu itu membawa tabut Allah, memakai yang namanya lembu. Oh, Allah tidak berkenan. Membawa tabut Allah itu bukan pakai lembu, harus orang Lewi. Ya. Jadi ketika terpelecok daripada, ketika rodanya itu terjerembab, ya, saudara lihat apa yang terjadi. Usa mati. Dan Daud marah pada waktu itu. Dan Daud bawa ke rumahnya Obed-Edom, dan Obed-Edom memanfaatkan benar. Dan dia diberkati 3 bulan. Artinya, di dalam pujian, di tengah-tengah persoalan padang gurun bagi saudara, di situ ada berkat. Belajar dengan seperti apa yang terjadi dalam Obed-Edom ini, memanfaatkan waktu, kesempatan dengan menaikkan ucapan syukur dan pujian. Daud mendengar peristiwa Obed-Edom ini mengganggu pikiran Daud. Dan Daud kembali ke rumah Obed-Edom membawa. Nah, saudara lihat, perjalanan dari rumah Obed-Edom sampai
ke Yerusalem, saudara lihat betapa meriahnya. Para pemusik itu ribuan. Para penyanyi itu sampai puluhan ribu semua. Pasukan-pasukan lengkap, panji-panji. Daud sampai menari. Tabut Allah digotong. Dibawa di pundak daripada orang-orang Lewi. Daud menghormati tabut Allah ini. Artinya, kalau saudara menghargai dan menghormati Bapa kita, Tuhan kita, sebagaimana seperti Daud, itu banjir darah, setiap langkahnya itu korban lembu. Saudara, Daud menghargai, menghormati, menaikkan pujian. Tetapi setelah perjalanan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, inilah perjalanan gereja. Ketika saudara dipulihkan, saudara diberkati, perjalanan hidup saudara dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, Daud mengalami yang namanya kelalaian. Daud pernah mengalami kelalaian. Saudara belajar dari Daud ini, supaya dalam perjalanan hidup saudara, untuk menuju yang namanya pertolongan setelah padang gurun, untuk hidup dalam berkat, saudara hati-hati. Kadang-kala kita terjatuh lagi. Perjalanan gereja ini, saudara lihat, tipe apakah kita? Apakah tipe kita sama seperti Daud? Di poin kedua ini menghargai dan menghormati tabut Allah, kehadiran Tuhan, atau tipe yang ketiga? Tipe ketiga kita lihat dalam 2 Samuel. Ayat 11. Ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan di ayat ke-11 dikatakan, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hambamu, tuanku sendiri berkemah di padang. Masakah aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Saudara lihat, Daud ada di sotoh. Tabut Allah ada dalam peperangan. Daud tidak peduli lagi. Pada masa peperangan itu, Daud tidak peduli dengan tabut Allah. Dia nongkrong di sotoh. Duduk-duduk. Timbul kedagingannya. Ya, ngelihat Batseba, tidak ngelihat lagi yang namanya tabut Allah. Orang sibuk berperang, pasukan Panglima Yoab berperang, Uria berperang, dia nongkrong di sotoh. Saudara, ketika saudara ditolong, diberkati, belajar terus menghargai kehadiran Tuhan, belajar menghargai Tuhan. Jangan berkat itu membuat saudara jatuh lagi dalam dosa. Apa yang terjadi? Saudara tidak pernah berpikir dampak kehancuran bagi generasi anak-anak Daud akibat Daud mempunyai sebuah kesalahan. Setiap kesalahan itu ada harga yang harus dibayar. Setiap kesalahan yang kita buat ada harga yang harus dibayar. Setelah perjalanan dari rumah Obed-Edom, waduh sukacita.
Tetapi perjalanan setelah di Yerusalem, duduk dengan nyaman, menjadi raja, jatuh. Saya berharap kita juga seperti itu, jatuh di dalam dosa. Nah, yang keempat, tipe keempat, Wahyu pasal 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Rasul Yohanes melihat dengan mata, terbuka bait suci. Tidak ada pembatas lagi. Kalau tabut Allah dilihat dengan jelas, kalau dalam kemah Musa, itu ada aturan. Tidak bisa melihat secara langsung. Karena ada dalam ruang Maha Kudus. Tetapi Rasul Yohanes melihat secara langsung. Pertanyaannya adalah, kalau Rasul Yohanes melihat secara langsung, sekarang bagaimana gereja Tuhan di akhir zaman ini cara pandang saudara, cara melihat saudara. Tentang kehebatan, keajaiban, kehadiran, keesaannya, keagungannya. Bagaimana cara saudara melihat. Maka saya ingin menarik sebuah kesimpulan begini. Sekarang bagaimana cara kita melihat? Sebagaimana Rasul Yohanes melihat. Ini ditujukan kepada gereja Tuhan. Yang pertama, ada yang melihat tabut Allah itu seperti Saul, enggak peduli. Ada seperti Yosua, dia melihat atau mengalami yang namanya tembok Yeriko roboh. Cara melihat Yosua dengan kehadiran tabut Allah. Yang ketiga, cara seperti Harun melihat perubahan dari tongkat yang mati, bertunas, berbunga, ya, bahkan berbuah pohon badam. Cara daripada Obed Edom yang keempat, hanya melihat berkat itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia memuji Tuhan, dia berharap supaya saya diberkati, gereja Tuhan. Apakah engkau cara pandangmu seperti itu? Mencari Tuhan, memuji dia hanya untuk diberkati. Yang kelima, seperti Daud, dia membawa daripada tabut Allah keluar dari rumah Obed Edom. Untuk apa? Untuk secara universal semua diberkati. Dia diberkati, rakyatnya diberkati, negaranya diberkati, bangsanya diberkati. Tidak seperti Obed Edom. Jadi, bagaimana cara pandangmu kepada Tuhan, kehadiran Tuhan? Apakah saya mau cari Tuhan karena saya butuh berkat saja? Atau saya tidak peduli seperti Saul? Atau saya ingin melihat perubahan saja seperti Obed Edom, seperti Harun? Nah, Alkitab mencatat. Amos, bangun pondok Daud. Tuhan tidak berkata bangun bait suci kemah Daud, kemah Musa. Tapi Tuhan berkata, Amos bangun pondok Daud. Kenapa? Tidak ada pembatas. Tuhan rindu pondok Daud. Maka gereja Tuhan saat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, bangun pujian penyembahan. Bangun praise the Lord, memuji dia. Di tengah padang gurun bangun pujian. Di tengah persoalan bangun pujian. Puji dia. Amos 9
9 ayat 11. Ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang roboh, yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Tuhan perintahkan bangun pondok Daud. Kenapa pondok Daud? Karena Tuhan senang dengan bagaimana kriteria Daud ini. Di tengah padang gurun dia memuji, dia bersuka cita. Dia melihat bagaimana yang namanya tabut Allah ini dia menari, mempersiapkan para pemusik, para pemuji. Jadi hari-hari ini, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah padang gurun, bangun pujian penyembahanmu. Dan Yakobus pun juga berkata, ayat terakhir kita, dalam Kisah Rasul 15. Ayat 16 sampai 17. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan rindu dipuji anak-anaknya. Tuhan rindu anak-anaknya memuji dia. Tuhan rindu menggantikan supaya gereja Tuhan anak-anaknya menggantikan posisi Lucifer ini. Ada anak-anaknya yang mau memuji, menyembah dia sebagaimana Daud. Maka Tuhan berkata, aku tidak bangun kemah Musa. Aku tidak akan bangun untuk bait suci ketiga yang akan dibangun nanti oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan rindu pondok Daud. Karena di dalam pondok Daud tidak ada pembatas. Dia rindu supaya gerejanya memuji dan menyembah dia. Kalau hari ini pondok Daud ada di dalam rumahmu. Pondok Daud ada di dalam gerejamu, pelayananmu. Maka padang gurun akan selesai. Padang gurun dengan kepak sayapnya, dia akan menolong saudara. Sebagaimana anak yang terus mengagungkan bapaknya, memuji bapaknya, tanpa engkau meminta, Bapa akan memberikan kepadamu. Bapa itu senang dipuji. Maka dari itu gereja Tuhan, pondok Daud ini harus kita bangun kembali. Karena di dalamnya kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu untuk kita terus masuk di dalam pembangunan pondok Daud ini. Saya rindu supaya kita terus membagikan tentang pondok Daud ini, meremakan dan kita lakukan. Saya rindu supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah. Karena sorga, suatu kelak nanti gereja Tuhan akan berkata haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami mau masuk dalam tahta suci-Mu Tuhan. Inilah altar-Mu ya Bapa. Kami mau masuk dalam altar-Mu, menyembah Engkau di tempat ini. Karena Engkau kudus dan layak kami puji.
Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya kami mau berdiri di dalam altar-Mu, dalam mezbah-Mu. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. mari memuji, Mari angkat tangan menyembah-Mu. angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita bersekutu tanpa suci. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesus-Mu. Mari Puji Yesus-Mu. kita masuk hadiratnya Maha kita masuk kata sucinya bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesus-Mu. Mari puji Yesus-Mu. Kita masuk hadiratnya Maha Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Kendala Ramashe. Kendala Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Akhir daripada ibadah kami, biarlah Tuhan kami mau mengakhirinya Tuhan dengan ucapan syukur kami meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau puji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menghormati Engkau. Yesus.
daripada ibadah ini semua adalah campur tangan-Mu. Berkati setiap Tuhan umat-Mu yang mendengarkan, dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada berkat yang tercurah. Kami akan membangun Pondok Daud ini pujian penyembahan kami. Tidak ada lagi pembatas Tuhan. Baik anak-anak-Mu, gereja-Mu dengan pribadi-Mu. Kami mau menghormati dan menghargai-Mu. Karena di balik itu Tuhan ada pemeliharaan. Di balik itu Tuhan ada Tuhan mukjizat terjadi. Tongkat akan berbuah. Di situ ada hukum-hukum terjadi. Ada pemulihan-pemulihan bagi gereja-Mu. Pemulihan-pemulihan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang agung. Terpujilah nama-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi. Dan engkau juga diberkati di sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang diberkati katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.